Bronkopneumonia adalah suatu penyakit menular pada saluran nafas di bagian bawah karena adanya peradangan di bagian bronkus dan alveoli. Bisa kita lihat ya di gambar yang kita lingkari warna merah. Penyakit bronkopneumonia biasanya disebabkan oleh bakteri, virus, dan jamur. Lalu, apa saja sih tanda dan gejala dari bronkopneumonia? Yang pertama yaitu biasanya adanya demam dengan suhu lebih dari 37,5 derajat Celcius. Selanjutnya, biasanya juga ada gejala seperti batuk, sesak nafas, tampak tarikan otot dada saat bernapas, detak jantung yang lebih cepat, dan biasanya anak juga nafsu makannya menurun. Bronkopneumonia merupakan penyakit yang menular. Cara penularannya yaitu bisa melalui udara. Ketika penderita batuk atau bersin dan mengeluarkan percikan kecil air liur, percikan kecil inilah yang akan membawa kuman penyebab bronkopneumonia. Dan jika percikan air liur ini terhirup orang lain yang berada di sekitar penderita, orang tersebut bisa beresiko terinfeksi. Selanjutnya, yaitu ketika penderita bersin ataupun batuk dan percikan ludahnya mengenai benda-benda di sekitarnya, percikan air liur yang menempel pada benda ini bisa berpindah ke tangan orang lain yang menyentuh benda tersebut dan masuk ke saluran pernapasan saat mereka menyentuh hidung ataupun mulut sebelum mencuci tangan. Selain itu, bisa juga terjadi penularan ketika berbagi makanan dan minuman ataupun menggunakan peralatan makan dan minum bersama dengan penderita. Meskipun begitu, tidak semua orang yang terpapar akan langsung menderita bronkopneumonia. Orang yang sangat beresiko terinfeksi biasanya anak usia di bawah 5 tahun dan lansia. Cara pencegahan bronkopneumonia pada anak yang pertama bisa dilakukan dengan imunisasi dasar lengkap. Imunisasi sendiri bertujuan untuk meningkatkan kekebalan tubuh anak terhadap suatu penyakit. Dalam hal ini, imunisasi PCV, pneumokokal konjugat virus. Imunisasi ini bisa mengurangi resiko anak terkena penyakit pneumonia. Karena bronkopneumonia itu sendiri merupakan salah satu jenis dari penyakit pneumonia. Yang kedua, dengan pemberian ASI eksklusif. ASI memiliki begitu banyak manfaat untuk kekebalan tubuh anak. Yang ketiga, jauhkan anak dari asap rokok dan polusi. Yang keempat, dengan lingkungan yang bersih, ventilasi rumah yang baik dan tidak lembab. Karena apabila rumah kita lembab, jamur dan bakteri akan lebih mudah berkembang, sehingga membuat resiko kita terinfeksi meningkat. Yang kelima yaitu dengan konsumsi gizi seimbang. Yang keenam, dengan sering mencuci tangan dan memakai masker, terutama apabila kita sedang sakit, sehingga kita meminimalisir menularkan kepada anak. Dan yang terakhir yaitu hindari pemakaian barang pribadi bersama. Contohnya saat anak kita sakit, sebaiknya jangan membiarkan orang lain memakai barang pribadi bersama. Contohnya seperti alat minum, makan, ataupun mainan. Komplikasi bronkopneumonia yaitu yang pertama bisa terjadi atelektasis atau pengembangan paru yang tidak sempurna. Bisa disebut juga sebagai kolaps paru. Yang kedua yaitu efusi pleura. Terjadinya penumpukan cairan di sekitar paru-paru. Dan yang ketiga yaitu meningitis, suatu infeksi yang menyerang selaput otak.
Pengobatan bronkopneumonia pada anak bisa dilakukan dengan yang pertama, pemberian antibiotik, karena kebanyakan penyakit ini disebabkan oleh bakteri sehingga antibiotik sangat diperlukan untuk mempercepat penyembuhan penyakit ini. Penggunaan antibiotik ini harus benar sesuai anjuran dokter. Misal, dokter meresepkan antibiotik untuk diminum 7 hari, berarti selama 7 hari tersebut, antibiotik harus tetap diminum oleh anak. Walaupun anak sudah sembuh, tetap harus diminum selama 7 hari. Hal ini untuk mencegah terjadinya resisten ataupun kebal terhadap penyakit ataupun bakteri tersebut. Selanjutnya, jika ada demam, bisa menggunakan obat penurun panas seperti paracetamol ataupun ibuprofen. Bisa juga dilakukan kompres hangat pada lipatan-lipatan bagian tubuh seperti ketiak, lipatan paha, dan juga bisa di bagian dahi. Pada saat demam, anak dipakaikan baju yang tipis dan diberi cairan yang cukup. Selanjutnya, jika ada batuk, bisa diberikan obat batuk, inhalasi uap untuk mengencirkan dahak, dan fisioterapi dada untuk mempermudah mengeluarkan dahak. Selanjutnya, jika ada keluhan sesak, bisa dilakukan dengan pemberian oksigen tambahan sesuai dengan kebutuhan. Dan biasanya nafsu makan anak juga akan menurun. Bisa diatasi dengan pemberian vitamin dan gizi seimbang. Dan hal yang harus diingat yaitu jika anak sedang sesak, berilah makan dan minum anak dengan posisi duduk untuk menghindari tersedak. Karena jika hal ini terjadi, bisa berakibat terjadinya pneumonia aspirasi, yaitu suatu infeksi ataupun peradangan pada paru-paru akibat masuknya benda asing ke dalam paru-paru. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Salam sehat untuk kita semua.